Oke, selamat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Sabang Syahputra Manurung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah pengantar ya. Kita mempelajari green economy dan blue economy. Mari sama-sama belajar, kita akan bahas secara bersama ya. Jadi, sebelum kita bahas green economy atau blue economy, kira-kira kalau teman-teman suruh boleh pilih antara makan salad atau nasi Padang, kira-kira pengen makan yang mana? Kalau makan salad ya, biasanya rasanya itu hambar ya, nggak terlalu banyak micin. Tapi kalau misalkan nasi Padang, sudah pasti nikmat. Di situ ada daging, di situ ada eh, sayurnya, di situ ada nasinya, lemaknya, dan kalau misalkan kita pilih, pasti lebih enak nasi Padang gitu ya. Nah, sebenarnya mau nasi Padang atau salad, ini merupakan gambaran dari kita belajar tentang green economy. Jadi kalau green economy itu kan sebenarnya proses yang panjang, seperti kita makan salad gitu ya. Tidak terlalu enak, tapi di sana banyak gizinya. Di sana kemudian banyak sumber-sumber protein dan kesehatan gitu, itu jangka panjang. Sementara kalau nasi Padang gitu ya, di sana banyak micin, kemudian di sana banyak lemak, karbohidrat gitu ya. Dan juga kalau kita berobat ke dokter pasti dibilang perbanyak makan salad ya supaya seratnya banyak gitu. Kurangi makan yang berlemak gitu ya. Nah, nasi Padang atau lemak adalah gambaran dari perekonomian di luar dari green economy, di mana kita masih menggunakan sumber daya tidak terbarukan yang pada akhirnya bisa merusak lingkungan. Tapi kalau kita beralih kepada konsumsi salad, itu akan uh, jangka panjang untuk kesehatan kita, ya. Nah, sebenarnya dari pola pikir itu, kemudian coba kita analisis. Kira-kira pembangunan itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan. Ekspektasi kita, harapannya ya, populasi manusia udah banyak, sehingga memaksa orang untuk memenuhi tempat tinggal, kemudian juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan ke taraf hidup, gitu ya. Lalu mereka akan tinggal di mana? Gitu. Lalu mereka akan makan dari bumi yang mana? Lalu mereka akan memproduksi sesuatu untuk kebutuhan hari-harinya dari mana? Gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan ekspektasi dengan realita itu tidak sejalan gitu ya. Ekspektasi kita, harapannya kita bisa hidup makmur, sejahtera di tengah banyaknya masyarakat populasi ya. Alih-alih memberi manfaat besar, dampak buruk juga banyak yang kita alami, di mana ada degradasi sumber daya alam, kemudian ekosistem lingkungan kita yang sudah makin buruk, perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, kebanjiran. Akhirnya, upaya kesejahteraan yang sebenarnya dicita-citakan itu masih jauh dari harapan, masih jauh dari kesetaraan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem bersama. Ini yang menjadi tantangan bersama, gitu ya. Bumi yang akan kita huni ini, dan bahkan dihuni lagi oleh keturunan kita nanti, kira-kira bagaimana menjaga kualitasnya agar tetap sama, agar tetap menjadi lebih bagus, bukan justru terdegradasi lingkungannya ya. Nah, sebenarnya kalau kita kaji untuk mencapai kesejahteraan, mencapai kemakmuran, sebenarnya kan segala sesuatunya kita butuhkan. Alam disediakan untuk kita, untuk kita kelola, untuk kemudian kita bisa untuk makan, kita bisa untuk berumah tangga, bisa bertempat tinggal, dan seterusnya. Diawali dari sumber daya. Ada sumber daya alam yang tersedia bagi kita. Lalu kemudian ketika ada sumber daya, dialokasikan lahannya. Lalu kemudian dikembangkan modalnya untuk bangun apa, lalu kemudian memproduksi, memanen. Baru hasil panennya dikonsumsi. Dalam skala pertanian, kita alokasi sumber daya untuk dalam tangan pertanian. Lokasinya di mana? Kita mau tanam apa? Lalu kemudian kita alokasi modal. Setelah alokasi modal, kemudian kita bisa memanennya lalu mengkonsumsinya. Nah, pola pikir seperti itu coba kita kembangkan dalam bentuk pabrik, dalam bentuk tatanan tambang, dalam bentuk tatanan eh, pengolahan minyak, gas bumi, dan seterusnya, mengembangkan alokasi. Lalu kira-kira mana yang berdampak baik dan mana berdampak buruk. Ya, tujuannya sebenarnya mencapai kesejahteraan dan juga untuk mencapai kemakmuran ya. Nah, coba kita analisis sebenarnya dampak sistem ekonomi yang tidak berkelanjutan. Masih ingat tadi tentang nasi Padang ya. Jadi kalau nasi Padang itu kan enak, sangat enak, lahap kita makan. Di sana ada micin, ada dagingnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya dan seterusnya. Pokoknya kalau makan nasi Padang siang-siang, oh itu sangat nikmat sekali. Tapi kira-kira dampaknya ke tubuh kita apa? Ya kolesterol lah, kemudian tinggi lemak lah, lalu kemudian juga pencernaan kita dan seterusnya yang menyebabkan kalau sering-sering makan nasi Padang, maka kolesterol kita bisa cepat naik gitu ya. Dan dokter pun tidak menyarankan demikian. Nah, demikian juga dengan dampak lingkungan.
Kira-kira lingkungan yang kita tinggali ini, bagaimana kita kelolanya? Dampaknya pada lingkungan seperti apa? Dampaknya kepada masyarakat seperti apa? Dampaknya kepada iklim seperti apa? Ancaman yang terjadi sekarang adalah bagaimana efek rumah kaca. Ini perilaku kita dalam mengelola lingkungan. Adanya pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kemudian kerusakan fungsi hutan, dan juga gas buangan industri. Semuanya itu menyebabkan perubahan iklim. Nah, kalau kita pahami sebenarnya tantangan-tantangan ini yang menyebabkan kita mengalami degradasi. Kalau kita kaji ya, misalnya kota tempat kita tinggal saat ini, dimanapun berada ya, 10 tahun yang lalu dengan sekarang, lebih panas mana? Lebih panas sekarang kan pastinya. Jadi, pernah juga suatu ketika bahwa curah hujan itu lama nggak turun-turun hujan. Tapi ketika hujannya turun, sangat deras sekali. Ini juga terjadi kepada para pelaku pertanian. Mereka cukup kebingungan karena curah hujan itu bergeser. Perubahan iklim itu nyata. Dan itu semua terjadi karena akumulasi kita dalam mengelola lingkungan dan berdampak kepada lingkungan masyarakat dan juga pada iklim. Nah, jadi dari tantangan yang tadi, dari perubahan iklim yang terjadi, degradasi lingkungan yang kita jalani, coba mari kita bergerak kepada sustainable tourism, sustainable development, transisi pembangunan berkelanjutan. Inilah merupakan solusi jangka panjang yang dirancang untuk perbaikan sistem ekonomi, yaitu berbasis green economy, kemudian menuju kepada blue economy. Supaya apa? Lingkungan kita tetap terjaga, pembangunan tetap berlanjut, ekonomi tetap jalan, dan juga kebutuhan sosial tetap terpenuhi. Selalu ada jalan, selalu ada solusi yang dikembangkan. Ini mesti banyak aspek harus terlibat dalam tahapan ini. Kalaupun persiapannya cukup mahal atau persiapannya cukup kompleks, maka ya harus dijalani karena tidak ada jalan lain. Tantangan kita ke depan adalah perubahan iklim yang sangat signifikan. Global, secara global terjadi. Jadi oleh karena itu, transisi pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Nah, inilah akan dikembangkan green economy, gitu ya. Jadi green economy itu atau ekonomi hijau sebenarnya model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pertumbuhan ekonominya jalan, tetapi di satu sisi harus bersamaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Jadi didefinisikan juga sebagai ekonomi yang rendah karbon, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan inklusi secara sosial. Gitu ya. Jadi ini tantangan kita ke depan dan pengembangan-pengembangan ini yang terjadi harus dikembangkan. Bagaimana kita mengembangkan ekonomi yang low carbon. Nah, sebenarnya sudah mulai digagas di Indonesia ya. Pembangunan rendah karbon di Indonesia itu rata-rata pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6% sampai 2045. Dalam tahapan itu juga, emisi gas rumah kaca setidaknya bisa ditekan 43%. Kemudian diharapkan dari green economy terciptanya lapangan kerja sebanyak 15,3 juta. Dan juga mencegah hilangnya hutan sebanyak 16 juta hektar. Ini target pembangunan rendah karbon di Indonesia. Jadi FYI untuk kita semua bahwa ekonomi yang low carbon ini merupakan masa depan ekonomi kita. Dan di pada tahapan yang lain sebenarnya, ini potensinya besar bisa dimiliki Indonesia. Maka saran saya, kembangkanlah riset-riset ke arah sana. Kembangkanlah kemudian analisis-analisis ekonomi ke arah sana. Karena Indonesia memiliki potensi besar untuk itu. Jadi sebenarnya kita masih punya banyak peluang untuk bisa mengembangkan di dalam ekonomi rendah karbon. Ya. Nah, itu yang merupakan bagian dari green economy. Nah, kemudian, apa tujuannya green economy ini dikembangkan? Ada dua sebenarnya yang dikembangkan ya. Pertama, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan itu diharapkan memperbaiki proses produksi dan praktik konsumsi. Jadi konsumsi dan produksi yang dikembangkan harus sustainable, berkelanjutan. Jadi dalam tahapan ini, konsumsi yang mengurangi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, yang mengurangi emisi karbon di seluruh siklus proses produksinya. Jadi dari tahapan ini, apa yang diproduksi, apa yang dikonsumsi, jangan sepenuhnya menjadi sampah. Bagaimana caranya itu dikelola lagi, ulang lagi, dikembangkan lagi secara circular atau istilahnya circular economy. Jadi tidak banyak yang terbuang, tidak banyak menjadi waste, tidak banyak yang menjadi sampah, dan juga tidak mencemari lingkungan. Nah, ini merupakan masa depan kita, tantangan kita. Bagaimana kita memproduksi sesuatu banyak kampas, kemudian banyak sampahnya, lalu kemudian sampah ini coba didaur ulang, hingga mendapatkan produk-produk yang lain secara sirkular. Tujuan yang kedua adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Ini menerapkan cara memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan berbagai nilai produk atau jasa yang mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan dan pengurangan emisi karbon untuk setiap satuan produksi atau jasa. Jadi sangat efisien,
sangat efisien menggunakan sumber daya. Hal-hal yang mengalami pemborosan, hal-hal yang kemudian penggunaan ruang, penggunaan kawasan, penggunaan konsumsi sebuah produk, bagaimana caranya ini secara efisien bisa digunakan. Ya, bagaimana kita berbelanja mengurangi sampah plastik gitu ya. Bagaimana juga perusahaan-perusahaan tidak banyak mengembangkan plastik dalam wadah produk mereka. Jadi harus efisien. Sehingga produk-produk yang dikeluarkan oleh pabrik, yang dikonsumsi masyarakat, jangan justru menambahkan sampah yang sangat banyak. Efisien dalam pengembangannya. Lalu kemudian juga mengembangkan teknologi supaya efisien listrik, supaya efisien dalam penggunaan energi, kemudian juga supaya efisien dalam penggunaan daya-daya yang digunakan untuk memproduksi dalam lapangan pekerjaan gitu ya. Sehingga ini membutuhkan inovasi-inovasi. Bagaimana caranya produksi tetap jalan, pabrik tetap kerja, tapi efisien penggunaan sumber dayanya. Itu tujuan green economy. Dua hal ini harus tersistem, harus by system, supaya tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, tapi menjadi sebuah ekosistem, gerakan bersama. Contoh-contohnya ya, bagaimana green economy diterapkan ya. Ini ada 15 penerapan green economy, gitu ya. Bagaimana Bolham yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bola lampu yang mengembangkan bola lampu yang hemat energi dan ramah lingkungan. Kemudian kalau bola lampunya rusak, bisa nggak didaur ulang lagi? Penggunaan panel surya. Kemudian penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan atau mobil listrik, motor listrik, dan seterusnya. Mesin yang ramah lingkungan, peralatan yang ramah lingkungan, produk-produk konsumsi, air mineral yang labelnya hijau, komputer material daur ulang, kertas daur ulang. Sebenarnya tantangannya adalah mahal, itu saja. Mahal dan berubah kebiasaan. Tapi sebenarnya ini masa depan ekonomi kita. Ini masa depan sistem development kita yang ke depan. Baik secara ekonomi, secara sosial, dan environmental. Jadi ini nyata yang harus dikembangkan di depan. Kenapa? Karena tantangan akan perkembangan zaman, perkembangan iklim, itu terus-menerus mengalami degradasi. Yuk mari kita review dulu pemanfaatan green economy ya. Misalkan coba kita mereview dulu pemanfaatan green economy dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira kalau satu barang yang diakui produknya atau diklaim sebagai produk teknologi hijau atau produk ramah lingkungan, contoh ya panel surya gitu. Kemudian kita mencari informasi tentang harga barang dan teknologi hijau tersebut dan harga barang alternatifnya ya. Jadi dari review ini coba kita analisis pelan-pelan. Kira-kira produk green economy lebih murah atau lebih mahal? Kalau kita beralih dari produk-produk yang penggunaan kebiasaan lama, kemudian kita beralih kepada tatanan-tatanan produk-produk yang green economy, kira-kira lebih murah atau lebih mahal? Problemnya adalah lebih mahal. Tapi sebenarnya akan relate sih untuk kebutuhan jangka panjang gitu ya. Memang inilah tantangannya. Kan tetap ada kekurangan dalam green economy. Ya, meskipun kita membutuhkan dan urgent untuk dijalankan, tetapi tetap ada kekurangan gitu ya. Jadi produk hasil green economy tidak selalu dapat dinikmati oleh orang banyak. Kadang sifatnya eksklusif karena mahal. Jumlah barangnya sedikit sehingga kontribusinya untuk mewujudkan green economy masih terbatas, masih eksklusif. Sehingga ini gagal untuk mewujudkan gerakan satu negara, gerakan universal. Tapi tantangannya karena masih eksklusif gitu ya. Tapi tetap ya, kita masih memiliki jalan lain. Alih-alih untuk meningkatkan kualitas dari green economy, di tengah jalan justru muncul istilah blue economy. From green to blue. Gitu ya. Apa ini blue economy? Problemnya. Jadi kita kaji dulu secara latar belakangnya ya. Aspek lingkungan itu tentang menghilangkan limbah, itu zero waste, ini sebuah keharusan, adalah solusi yang nyata untuk memecahkan masalah pencemaran ekosistem, baik tingkat lokal maupun global. Kemudian pemanfaatan bahan baku secara maksimum, without limbah, tanpa limbah. Jika memanfaatkan bahan baku dari sumber daya yang dapat pulih, renewable resources, maka laju pemanfaatan sumber daya ini dapat dikembangkan di tingkat pemanfaatan lestari, sustainable level. Jadi, kalau tadi green economy, itu kita mempersiapkan banyak hal, mulai dari strategi, barang-barang, penggunaannya, kemudian belanjanya, kemudian modal yang disiapkan. Gerakan blue economy, yaitu mengalir. Hal-hal yang kita kerjakan setiap hari, itu terbawa dalam prinsip-prinsip blue economy. Sehingga, hari-hari yang kita kerjakan, tanpa harus membeli panel surya, tanpa harus membeli banyak produk-produk yang mendukung green economy, blue economy ini sebuah gerakan yang muncul secara bersamaan di dalam aktivitas keseharian kita. Konsepnya, mindsetnya yang berubah, tapi aktivitasnya tidak berubah. Bagaimana kita dalam mengelola lingkungan, itu bagaimana caranya zero waste. Mari kita lihat barang-barang yang kita konsumsi setiap hari. Berapa banyak yang waste, sampah, jadi sampah.
Berapa banyak yang jadi buangan sampah? Coba kalau kita jajan misalnya, jajan cilok, jajan apa di mana gitu ya, bungkusnya apa? Lalu kita buang kemana? Nah, blue economy, gerakannya adalah zero waste. Jadi kita belanja sesuatu, wadahnya itu kita gunakan lagi. Itu menjadi gerakan, kemudian tidak akan jadi sampah. Gerakan-gerakan until zero waste inilah yang terus digerakkan oleh blue economy. Jadi perspektifnya adalah, dari menurut Jerry ya, Zero Emission Research and Initiative, kita mengembangkan secara sirkular, rantai makanan, dan saling membutuhkan. Jadi komponen-komponen dalam blue economy, kalau kita lihat di kuadran kiri atas, ecosystem service, marine protect area, blue carbon, ecosystem approach, pendekatannya kepada ekosistem untuk conservation dan juga layanan ekosistem. Komponen berikutnya, energi, transportasi, fisheries and aquaculture, tourism, infrastructure, bioteknologi, marine planning. Kalau ini fokus kepada sektor yang diinovasi dan diintegrasikan. Lalu fokus kepada social innovation dan partnership, pelembagaan, dan low carbon economy. Ini komponen-komponen yang pelan-pelan digerakkan. Nah, kalau ditanya lebih murah mana, ya lebih murah gerakan blue economy. Tidak akan mengubah banyak aktivitas banyak hal, tapi mengubah mindset, mengubah cara pandang, mengubah kebiasaan, menjadi lebih zero waste, menjadi lebih efisien. Nah, sebenarnya gerakannya, tujuannya, prinsipnya sebenarnya sama dengan green economy. Tapi tantangannya adalah green economy itu barang-barangnya mahal, persiapan-persiapannya kompleks dan mahal. Ya sebenarnya bagusan mana? Bagusan kedua-duanya dijalankan. Tapi kalau misalkan kita ambil pilihan, blue economy ini menjadi pilihan. Kenapa? Karena dia relate dalam seluruh aktivitas kita, tanpa harus memaksimalkan atau mengganti strategi penggunaan barang-barang yang sifatnya mahal ya. Coba kita kaji berdasarkan contoh ya. Jadi saya belajar dari ini Ibu Ratnawli Gultom. Kami pernah bertemu dengan Ibu Ratnawli Gultom. Dia merupakan founder atau owner Eco Village Silimalumbu ya. Nah, jadi kita mau lihat di sana penerapan sustainable Eco Village di Silimalumbu. Inilah yang benar-benar menerapkan blue economy yang tadi kita bahas. Eco Village ini dia itu merupakan lahan di hutan lereng Danau Toba yang berisikan tanaman mangga, kemiri, aren, sayuran, ternak, homestay, dan hidroponik. Jadi dia sifatnya itu dia tinggal di sebuah perbukitan yang awalnya tidak produktif, tapi kemudian ditanami tanaman-tanaman banyak yang tadi seperti yang tadi disebutkan. Lalu dia mengembangkan farming, pengolahan farming, menerapkan prinsip tanam sekali, panen selamanya. Jadi tanam mangga sekali, panen seterusnya. Tanam kemiri sekali, tanam apapun sekali, panen seterusnya. Pengelolaan ini memiliki prinsip zero waste. Nanti akan saya kembangkan lagi apa maksudnya zero waste ini dalam mengelola pertanian, peternakan, dan layanan produk wisata sirkular. Jadi memaksimalkan jangan ada sampah. Bahkan minyak goreng pun itu tidak dibuang menjadi sampah. Bahkan hasil cuci piring pun tidak menjadi sampah. Ratnawli Gultom mengaku merupakan orang yang paling kaya. Karena semua kebutuhan tersedia oleh alam dan ia kelola tanpa membeli. Hanya garam lah yang dia beli dan karena nggak bisa diproduksi. Jadi segala sesuatu diproduksi. Bahkan dengan demikian dia bisa ngeprint uang melalui pengolahan farming, peternakan, lewat wisatawan datang, penjualan produk, homestay, resto, dan paket yang lebih banyak. Sehingga dari konsep farming tadi, lebih dari 50 produk yang bisa dihasilkan nilai jual. Ini menghasilkan banyak wisatawan datang, ada banyak produk yang dikeluarkan, kemudian karena wisatawan banyak datang ke situ, dia handle resort. Dan juga ada restoran fast food gitu ya, fresh food, all you can eat, makan 85.000. Jadi di sana sangat memaksimalkan. Ketika dia ambil mangga itu kemudian dikupas, mangganya bisa dimakan, sampahnya itu nanti kemudian disuling lalu kemudian dijadikan wine. Jadi prinsip-prinsip seperti itu, tidak ada sampah yang terbuang. Segala sesuatu diolah, dikelola, sehingga nggak pernah beli. Apa yang ada dimakan, diambil tinggal ambil dari kebun. Kalau mau makan daging tinggal ambil dari peternakan. Gitu. Jadi kalau misalnya butuh makan ikan tinggal ambil di kolam gitu. Tidak ada yang beli, hanya satu yang beli, yaitu garam. Tapi yang menyenangkan juga bahwa dia bisa menjual. Jadi wisatawan banyak datang, apa yang tersedia di kebun dimasak, kemudian dijual, kemudian 50 produk ya kembangkan di sana ya. Ada wine, kemudian ada parfum, lalu kemudian ada macam-macam produk lain yang dihasilkan dari kebun, yang dihasilkan dari sampah, dari produk-produk pertaniannya. Ini coba kita lihat. When
12 years ago, I'm back to here. I tried to learn from my mom first, and then I just think about, okay, why we don't show this to other people? Because we have a big farm from my grandpa. I start with the Woofwood White Opportunity Organic Farm. So with this kind of platform really to help me, a lot of people come to help me here. We still think about to make the farming, yeah. So destination eco. So if the people come to here, it's not like something luxury, but we are luxury with the farm. We have the homestay only just 7 room and then maybe only 13 capacity. But if you want to enjoy in the nature, we have terrace. And then people come to here also can help us or also can only just to learn, like go fishing, and then we can go farming. Like we plant a lot of things, the tree or food, yeah. You can find a lot of things here like fruit, different kind vegetable. The food fresh from the farm to the table, we can cook together. And our restaurant, all the time we have fresh food from the farm. So everything, we don't have menu in our restaurant, only just what we harvest from the farm. So this we over to the guests. Also, we have a lot of different kind product. Like from the mango, in the harvest mango, we have 2 to 5 tons a day is waste of mango. So we can harvest the mango and then to make a juice and then to fermenting and then make wine, make a vinegar, and also can make jam, mango jam. We also have a candle nut to make oil from candle nut. From the coconut, we also make oil. But the important things is about the mango is all the time have bugs inside. So this we kill the bugs with the natural, not like with the spraying, because here we don't spraying with the chemical, yeah. So just natural, like a compost also from the animal, because we have a dog, duck, chicken, and also buffalo. Also, the student can come to here to learn something. I'm only just teach like normal, yeah, normal how the grandpa doing. So this I can teach back. So a lot of people, they never go to the farm. Just come, enjoy here to learn. I can teach you how to operate the farm. Jadi, sebenarnya ini merupakan sebuah pengantar. Teman-teman, mari tingkatkan lagi. Mari kembangkan lagi pemahamannya, karena green economy dan blue economy adalah masa depan perekonomian kita. Terima kasih, sampai bertemu di momen berikutnya.